Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza wa subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya. Salawat salam semoga tercurah untuk rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tema kajian kita masih melanjutkan dari kitab Taujihat Islamiyah lil fardi wal mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Kelanjutan dari masalah musik dan nyanyi. Judul sekarang Al-Ghina fil waqti al-hadir. Nyanyian di masa kini. Masa kini ketika buku ini ditulis berbeda dengan masa kini yang sedang kita jalani sekarang ini. Masa kini ditulis oleh sang penulis ternyata hari berganti, minggu, bulan, pekan, tahun, kondisi ternyata semakin memprihatinkan. Buku ini ditulis sekitar tahun 1408, di 36 tahun yang lalu. Pengamatan penulis di kala itu kondisi musik nyanyi sudah lebih membahayakan daripada sebelumnya. Nah, sekarang lebih bahaya daripada itu semuanya. Karena pesan Nabi SAW, la ya'ti 'alan nasi zaman illa ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang kepada manusia sebuah masa yang sesudahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Apalagi sekarang sudah terdukung dengan sarana sosial media yang seolah semua orang sudah pegang HP. Ternyata lewat situ bahayanya lebih cepat lagi. Dan marak-maraknya HP sekitar 10 tahun akhir ini. Mungkin kita-kita 20 tahun yang lalu belum banyak berkenalan dengan HP, seolah kondisi masih terkendali. Karena media yang paling banyak melewati televisi, itu pun juga sensornya masih ketat. Tetapi ketika sudah melewati alam maya, internet, 10 tahun akhir ini, kayaknya dunia sudah mengglobal. Bahaya dilewatkan udara, satu negara dengan yang lain udaranya sambung,
gelombang radio melewati udara satu wilayah dengan yang itu sambung, apa yang dipancarkan di sebuah tempat akan menjangkau seluruh dunia dan alat penangkapnya sudah ada. Apa itu? Handphone dengan selulernya. Kalau pada masa Nabi SAW, kiprah orang fasik tidak sedahsyat sekarang itu sudah diwaspadakan, sementara sekarang kedahsyatannya lebih luar biasa. Apa pewaspadaan yang Allah sampaikan? Kiprah orang fasik itu sebagaimana ada pada surah Hujurat, Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Wahai orang yang beriman, bila orang fasik datang kepada kamu membawa berita, maka cek dulu, jangan langsung diterima. Kejahatan dikala itu tidak terdukung media sehebat sekarang, itu sudah diwaspadakan. Sementara sekarang sudah habis-habisan. Kalau begitu bagaimana bahayanya? Semakin mengerikan. Ini memahami dari mana judul musik nyanyi di masa kita sekarang. Kata penulis sudah bahaya, sekarang lebih bahaya. Jadi kadar bahaya semakin menggelinding, sementara kadar kekuatan manusia itu berpotensi ada sebagian yang semakin menurun. Walaupun sebagian juga ada yang kokoh, teguh, tapi mayoritas itu ada tetap memprihatinkan. Ini merupakan kata muqaddimah untuk mewaspadkan kepada kita akan bahayanya musik dan nyanyi itu sendiri yang semakin lama semakin mengerikan. Kita baca apa kata penulis. Aglabul ghina ala'an fil a'ras wal haflat. Mayoritas adanya nyanyian di masa sekarang itu sudah masuk pada acara-acara pernikahan dan berbagai macam pesta. Kalau acara pernikahan di masa Nabi SAW, ditolerannya musik nyanyi itu terbatas. Alat musiknya sebatas duf, rebana, barang bundar diberi kulit lalu dipukul. Yang mendendangkan nasidnya adalah juwariyat, anak-anak kecil. Itu pun terbatas kepada ruangan ibu-ibu, nggak sampai terdengar keluar. Bisa dibilang begitu. Nah sekarang lebih memprihatinkan. Sebagai contohnya kita bisa melihat asal-usul terjadinya kesyirikan. Awal-awalnya sudah syirik belum? Belum. Bagaimana awal mula terjadinya kesyirikan? Statnya gimana? Yaghus, Ya'uq, Suwa, Wat, Nasr, tokoh agama luar biasa ketika meninggal, masyarakat kehilangan panutan, membuat kenangan, diprasastikan dalam bentuk patung. Itu untuk kenangan saja, nggak lebih. Tapi berganti anak, berganti cucu, berganti buyut. Ilmu mereka semakin menurun, sejarah semakin kabur. Setan punya kesempatan pada kondisi manusia dangkal dari agamanya dengan menanya, kenapa sih di tempat ibadahmu kok ada patung? Mereka menjawab, nggak tahu. Kami jumpai pendahulu kami begitu, kami hanya ikut-ikutan. Nah, pada kondisi nggak tahu inilah iblis menyesatkan. Patung itu orang
soleh atau orang baik yang dipatungkan? Orang soleh. Apa fadilah orang soleh? Ya, wali Allah, doanya mustajab. Sementara kamu soleh atau toleh? Ra patek soleh, akeh toleh. Apa gak patek soleh? Ya ndak soleh, banyak toleh. Apa toleh? Lawan dari soleh. Nah, dengan kondisi yang rawan seperti itulah akhirnya mereka membuat syubhat, sebuah pemikiran seolah benar tapi salah, yaitu orang soleh itu sudah ketemu dengan Allah, masih beribadah, sudah berada di surga. Makanya kalau kamu toleh gak patek soleh, doa potensi dikabulkan kecil, maka titipkan saja. Mereka mendengar, mereka beribadah, mereka sudah ketemu dengan Allah, maka bisa untuk dititipi. Nah begitu, mereka bisa untuk dititipi. Akhirnya masyarakat memang dangkal agamanya, ya mau-mau saja. Nah disitulah akhirnya terjadi kesyirikan, yaitu doa kepada Allah dengan cara titip pada orang yang sudah mati. Akhirnya dengan meramaikan kuburannya, melestarikan, menziarahinya, melestarikannya, memberikan hadiah-hadiah kirimannya. Ketika sudah mereka dimintai, tolong sampaikan hajatku kepada Allah, dan memang mereka mengatakan la na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, cuma mereka itu saya jadikan media, wasilah, tempat penitipan, karena mereka telah dekat kepada Allah, sehingga kami akan disampaikan kepada mereka yang punya kedudukan dekat sehingga mudah untuk sampai. Itu syubhat yang mereka bawa. Ternyata syirik saja yang amat sangat mengerikan itu awalnya itu adalah patung sebatas kenangan, gak ada kesyirikan. Dan itu butuh waktu, turun anak, turun putu, turun buyut, baru muncul. Nah, sementara di dalam urusan musik ini ternyata benihnya lebih ketara. Apa? Ada duf, ada nasyid untuk grup para perempuan pelakunya bocah cilik. Maka dengan setat semisal itulah akan berkembang yang semakin mengerikan. Sebagaimana sebatas patung kenangan berkembang menjadi patung penyembahan. Kesana kan pokok permasalahannya. Maka daripada kita harus mewaspadai seteliti mungkin, sewaspada mungkin, jangan sampai peluang yang seperti itu berkembang. Itu pokok permasalahannya. Dan kita bisa saksikan sekarang bahwasanya mayoritas musik nyanyi itu berada pada pernikahan dan berbagai macam pesta. Kira-kira ada pernikahan kosong dari musik? Jarang. Kecuali betul-betul mereka yang telah tegak taklimnya, dirinya, keluarganya kompak. Sementara yang ikut taklim belum tentu keluarganya sudah kompak, seringnya kalah. Ternyata enggak sebatas itu. Sudah masuk ke sekolah-sekolah, setiap pagi anak-anak sudah dilatih dengan musik nyanyi, alasannya senam. Generasi mudanya sudah diracuni seperti itu. Akhirnya ketika sudah dari situ, akhirnya gedene mereka menjadi dai-dai. Ternyata juga berkembang adanya nada dan dakwah. Sebelum kajian, musikan dulu, bukan sebatas diputarkan, tetapi pelakunya antara qori'ahnya bersama dai-nya, duet dulu. Ini sangat mengerikan. Bahkan sampai kepada sakunya Ahlussunnah, khotibnya apa? Sudah memegang HP, nada pesannya, nada panggilnya opo isine.
Mesti di silent, didiamkan? Belum tentu. Itu sering brojol sampai nada musik pun juga keluar, sengaja maupun tidak sengaja. Kan begitu pokok permasalahannya. Jadi itu sudah terunyam sedemikian rupa yang namanya musik dan nyanyi. Apalagi media sekarang sudah seperti itu, masing-masing orang sudah pegang HP-nya. Jelas ini perkara yang amat sangat mengerikan. Makanya kita melangkahnya berangkat dari diri kita dan anak-anak kita. Makanya kalau boleh dianjurkan, anak-anak kita masih serumah dengan orang tuanya pol sampai SD saja. Seolah itu masih kutuk, cik cilik, cik muda dikendalikan. Tapi lek wis metu kok omah SMP, wah ini sudah mulai sedemikian rupa. Kenapa? Syahwatnya sudah berkembang, pergaulannya sudah berkembang, kondisi luar sudah nggak karuh-karuan. Seperti apa nanti jadinya? Maka bila sudah masuk SMP, sudah tamat SD, masukkan ke SMP yang itu milik pondok pesantren, yang di sana memang betul-betul terisolasi. Nggak mengapa anak kita di penjara, tapi dengan istilah penjara suci. Apa penjara suci? Ya pondok pesantren itu penjara suci loh ya. Bukan penjara bui. Lah penjara bui itu apa? Yang ngerangkeng maling-maling dan yang semisalnya. Tapi penjara suci, betul-betul terkendali. Ya memang bagaimanapun juga memang ini bahasa syar'i, menggunakan bahasa penjara. Kenapa? Pesan Nabi SAW tentang dunia buat mukmin sebagai apa? Ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu penjaranya mukmin. Penjara kan? Jelas apa itu penjara? Ya sudah terisolasi. Bikinkan rumah terkendali, dikerangkeng, nggak kemana-mana. Nah, di situ mereka diberikan arahan sehingga tidak dilepaskan bebas. Kesanalah. Apabila kita menginginkan generasi ke depan itu baik, lepas dari bahaya yang mereka serangkan dalam bentuk musik dan nyanyi yang itu lebih mengerikan daripada bahayanya homer, maka masukkan anak-anak kita ketika sudah lepas dari SD supaya masuk di pesantren yang betul-betul kondusif, yang bila dikatakan penjara tidak mengapa. Kenapa? Memang dikatakan ad-dunya sijnul mukmin, dunia itu penjaranya orang beriman. Karena permasalahannya untuk menanggulangi dari bahaya mereka. Wa fil idza'at yatakhatasu minal hub wal hawa. Dan berbagai macam media, tema yang diangkat cerita tentang cinta dan tentang pacaran. Wal qabla wal liqa, dan ciuman bersama pelukan. Adegan yang ada sudah seperti itu. Ini sudah terpantau sejak tahun, ditulis buku ini tahun berapa? 1408, sekitar 36 tahun yang lalu itu sudah seperti itu. Sekarang lebih mengerikan. Bahkan sekarang bukan sebatas itu, tetapi praktek perbuatan laki perempuan yang biasa dikerjakan suami istri sudah divideokan, sudah disebar kemana-mana. Dan masing-masing orang memegang handphonenya bisa melihat di tempat yang paling sembunyi. Yang era 10 tahun yang lalu itu bisa ditonton dengan gedung-gedung bioskop. Sekarang masing-masing kamar sudah jadi gedung bioskop, ya kan? Iya. Mungkin kecilan kita dulu seperti itu. Pengen nonton kayak gitu ke gedung bioskop, dari rumah ke sana mungkin 10 kilo, tapi sekarang masing-masing kamar sudah jadi gedung bioskop. Dan itu lebih memprihatinkan lagi. Nah, begitu keadaannya. Demikian juga waswasul hudud wal qudwah. Demikian juga pamer pipi dan pamer dari lekuk-lekuk tubuh buat perempuan, entah dengan pakaian mini atau tipis atau malah blas. Itu sudah terlalu masyhur yang seperti itu.
wa ghairuha minal umur al-jinsiyah, dan yang lain-lain dari perkara-perkara yang porno. Allati tusiru as-syahwata inda sabab, yang itu akan menggelorakan syahwat pada kalangan muda. Kapan syahwat masa sedang panas-panasnya? Ya masa muda, masa sabab. Sudah balik 10-an tahun sampai umur 40-an, itu puncak. Mereka mencari jati diri, ingin mencari jalan, bagaikan air ingin mengalir ke sana kemari. Ternyata penyalurannya pada hal-hal yang seperti itu. Maka sekitar 5 tahun yang lalu, kayak di Indonesia, anak-anak lahir tanpa bapak itu sudah ada 5 juta per harinya. Nah, sekarang semakin banyak hal seperti itu. Apalagi juga sudah beberapa waktu yang lalu dikembangkan dengan tanggal 14 Februari, hari apa? Valentine gitu. Apa Valentine Day itu? Kasih sayang atau hari pelacuran? Saya khawatir itu namanya hari pelacuran, karena ada hari kesehatan, hari ibu, ada hari bebas rokok, ada hari bebas narkoba. Demikian juga Valentine, saya khawatir namanya hari kasih sayang, karena yang ada pada waktu itu adalah hadiah yang bersifat double dan coklat. Double itu untuk menyimbolkan perempuan, coklat untuk menyimbolkan lawannya. Itu yang sedang dijadikan pesta. Makanya di malam seperti itu yang namanya alat pengaman itu menjadi sesuatu yang sudah disebarkan sedemikian rupa. Kenapa? Memang itu hari pelacuran apabila dibikin bahasa lugu seperti itu. Dan itu tidak dari Islam, tapi disusupkan. Termasuk peperangan dari orang-orang kafir yang amat sangat memprihatinkan sekali. Kasihan generasi kita, anak-anak kita. Akan jadi apa mereka nanti? Yang kadang orang tuanya dengan handphone maunya bernostalgia, jadi gila. Dengan handphone maunya bernostalgia, jadi gila. Apa nostalgia? Reuni teman SMP, reuni teman SMA. Ketika ketemu tukar-menukar apa? Nomor handphone. Akhirnya mereka mencari dan masing-masing menceritakan bagaimana perkembangan keluarganya. Apalagi ingat dulu pacaran di masa SMP, SMA, masing-masing pernikahannya gagal atau kurang bahagia, atau ada pancingan-pancingan yang lain. Semula maunya bernostalgia, lama-lama jadi nostalgia, kan begitu kan. Lah wong tuanya sudah kayak begitu, gimana nanti anaknya, cucunya? Apa enggak semakin mengerikan? Ini masalah yang kita wajib untuk memperhatikan. Lebih-lebih didukung dengan media yang isinya adalah ya tadi, cerita cinta, cerita pacaran, cerita ciuman, cerita masalah pelukan, pamer aurat, lekuk-lekuk tubuh, dan perkara-perkara yang porno, yang itu semua bisa membangkitkan syahwat wa tusji'uhum ala al-fahisah wa zina wa taqdi ala al-akhlaq, yang itu semua akan menggiring kepada mereka kepada perbuatan keji, kepada perbuatan zina yang akan merusak akhlak. Sementara nilai manusia itu akan mulia berada pada apanya? Akhlak. Karena memang Islam itu adalah akhlak. Memang Nabi kita telah menjelaskan innama bu'istu ilutamima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi kita termasuk profil akhlak yang luar biasa. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada pada akhlak yang besar. Dan agama ini memang akhlak. Karena pesan Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat, yaitu akhlak. Artinya apa? Artinya ketika bergaul dia memberikan maslahat kepada lingkungan. Bergaul dengan Allah, dengan tauhidnya, bergaul dengan kitab, akan keilmuannya, bergaul dengan Rasul, siap dengan uswahnya.
bergaul dengan waliul amri, siap menjadi murid yang baik, bergaul kepada masyarakat, siap memberikan kebaikan kepada lingkungannya. Itu akhlak kan yang menjadi intisari. Sementara ketika mereka itu sudah teracuni dengan perzinaan, rasa malu sudah hilang, kemaluannya jadi korban, menyimpulkan merupakan kerusakan keimanannya, sehingga dikatakan idza lam tastahi fasna masikta, bila kamu sudah tidak punya rasa malu, kamu akan berbuat semaumu. Ibaratnya kendaraan yang sedang melaju, apalagi di gunung, naik turun belok-belok, gak ada remnya, apa yang terjadi? Kehancuran. Dan kita sekarang bisa menyaksikan mayoritas yang namanya masjid, di tengah kondisi anak sangat banyak, sementara yang meramaikan tua atau anak-anak. Masjid banyak sekali, anak-anak banyak sekali. Andaikan anak ke masjid gak cukup, tapi kenyataannya siapa yang meramaikan? Generasi tua. Tua mati, muda belum siap, siapa yang mengisi? Apa enggak khawatir apa yang dikatakan Nabi SAW yang membacakan Al-Quran pada surah Maryam sekitar 60 kurang sedikit, fa khalafa min ba'dim khalfun ada'us salat wa taba'u asyahawat fasawfa yalqauna goya, muncul generasi yang mereka sudah menelantarkan sholat, sudah memperturutkan syahwat. Maka bila kayak begitu generasinya, maka masa depan akan goya, mengalami kehancuran. Maka daripada itu, memperhatikan kondisi yang memprihatinkan kayak begitu, ternyata Allah telah menjaga agama ini akan dijaga. Allah mengilhamkan kepada hamba-hambanya yang sadar dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, bahkan yang sunnah, bahkan sekarang itu semakin marak saja. Sejak dari playgroupnya ditampung, SD-nya ditampung, SME-nya, SMA-nya, perguruan tingginya. Makanya bentuk kesadaran kita untuk menyiapkan diri kita, keluarga kita, masa depan kita lewat anak-anak, maka sambutlah dengan pendidikan yang ada, anak-anak kita kirim ke sana supaya nanti tumbuh terjaga. Wa idza istama'a al-ghina wal musiqa minal mughanin wal mughaniyat, apabila sudah terpadukan antara musik dan nyanyi, penyanyi laki dan perempuan, biduan dan biduanitanya, alladzina saraku amwalas su'ub bismil fanni wal musarrih atau masrah. Ternyata kegiatan bertemunya musik, nyanyi, lalu diadakan pentas yang menyedot kedatangan masyarakat, sebenarnya adalah merupakan sistem pencurian harta masyarakat atas nama seni dan hiburan. Ujung-ujungnya adalah yakuluna amwal nasi bil batil, ingin memakan harta manusia dengan batil. Kalau secara lugas, memakan harta manusia dengan batil bentuknya apa? Nyolong, ngentit, ngapusi. Kayak gayane orang punya jabatan menyalahgunakan wewenang, namanya korupsi. Sama itu sebenarnya, memakan harta manusia dengan cara apa? Batil itu kelasnya itu pencurian, cuma sistemnya saja. Nah, ketika musik, nyanyi sudah berkumpul, ini merupakan cara mencuri harta masyarakat atas nama seni, atas nama hiburan. Akhirnya ketika orang itu sudah kecanduan itu, mereka akan mengeluarkan dana berapapun. Misalnya kayak di sebuah negeri menghadirkan pemusik luar negeri, berapa tiket masuknya? Kelasnya penontonnya itu pejabat tinggi, pejabat negara, kelasnya istana. Berapa tiket per orang? 10 juta. Iwang sitok. Keluargane 5 wis 50 juta. Mungkin nanti melihat jogetan 1 jam, 2 jam, 3 jam selesai, sudah sampai segede itu dananya.
Lalu mendapatkan dari mana? Kalau sekali nonton itu tiketnya 10 juta, gajinya 1 bulan berapa? Apakah ada pejabat sehari gajinya 10 juta? Andaikan ada, itu langka. Memang orang yang super penting. Tapi standarnya ya ndak ada. Dalam artian itu bukan wajar. Apalagi kita berpikir orang desa, malah gak mungkin. Di antara kita ada sesasi, di kelompoknya mancing sesasi 10 juta. Yang kadang petani itu sesasi untuk 500.000, mungkin gitu loh ya, tak juta. Itu untuk musiknya saja tiketnya wong sitok 10 juta, lo kan mengerikan kan. Ya begitulah keadaannya. Itu sistem yang dipakai mencuri harta masyarakat atas nama seni dan hiburan. Wa dhahabu bi amwalihim ila Auroba wastarau al-abniyah was-sayyarat wafsatu akhlaqas su'ub bi aghanihim al-mai'ah wa aflamihim al-jinsiyah. Akhirnya mereka rela membawa hartanya pergi ke Eropa, beli rumah di sana, beli kendaraan di sana, dengan merusak akhlak yang ada di sana dengan nyanyinya yang itu bersifat aduhai dan berbagai macam film-film pornonya. Waftatana al-kasir minas sabab wa ahabuhum min dunillah. Akhirnya berapa banyak orang yang terfitnah dari kalangan generasi muda yang mencintai kepada pemusik lebih daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musik itu bagaimana telah kita paham itu adalah homernya akal. Lebih bahaya daripada bahaya homer. Nah begitu. Lek bahayanya homer kita sudah mabuk kan tinggal kelenger gitu kan ya. Tapi sudah kadang kecanduan homer yang namanya musik, semakin mabuk semakin menjadi-jadi. Nah begitu, dengan nyanyinya, dengan musiknya, dengan jogetnya, dilengkapi dengan tariannya, dengan minum-minuman. Oh, nanti akan menjadi rusak lahir dan batin. Sehingga mereka akan membela yang kayak begitu sebagaimana mereka membela bagikan seorang hamba yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu yang dicintai adalah perkara-perkara yang jelas kemungkarannya. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Hatta kana al-mudhi waqta harbut al-yahud fi sanah alaf sab'ah wasitin ba'dati asimi'ah yaqul li junud siru lil amam fa inna ma'akum al-mutarib fulan wa fulanah. Sampai-sampai penyiar radio yang menggelorakan semangat perang memerangi Yahudi di Palestina tahun 1967, bagaimana penyemangatan yang dilewatkan radio-radio yang ditangkap oleh tentara. Penyemangatannya itu sudah ada alat penangkapnya untuk menyemangati perjuangan perang untuk memerangi Yahudi. Apa yang dikatakan oleh para pembakar semangat yang bisa didengar oleh tentara masing-masing supaya semangat juangnya membara? Jawabnya, majulah bersama kalian ada para penghibur, pemusik fulan dan fulan. Ya begitu yang mereka dorong. Jadi dengan sentuhan musik pembangkit semangat yang diiringi dengan lagu-lagu yang bisa menyentuh hati mereka dengan biduan dan biduanitanya. Annaha satuqimu haflataha asy-syahriyah allati tuqamu fil Qahirah satuqimuha fi Tel Aviv qabla harb al-yahud fi sanah alaf wa sab'ah wa sittin
ba'da tis'imi'ah. Yang dikatakan di situ bahwasanya sang penggelora nanti akan mengadakan pesta bila kamu nanti menang. Yang disampaikan di markas mereka di Kairo yang ada kaitan dengan tempat di Palestina, di Tel Aviv pada tahun yang disebutkan tadi. Itu sudah diumumkan seperti itu. Idza intasorna, apabila kita nanti menang, kita nanti akan pesta. Jadi penyemangatannya pakai apa? Pakai musik, nyanyi, joget. Itulah yang mereka cari. Jadi penyemangatan jihad, meninggikan kalimat Allah itu sudah menggunakan syiar-syiarnya setan. Ya mana mungkin itu semua akan terjadi. Nah ya begitulah. Karena sudah kadung kecanduan musik dan nyanyi sampai perjuangan untuk mencari syahid itu menggunakan musik dan nyanyi, yang itu mungkin perkara yang sangat mustahil akan terjadi. Kenapa? Zikirnya diganti dengan pelupa hati dengan nyanyian-nyanyian setan yang itu amat sangat mengerikan. Bainama waqafal yahud batal harab ala haid al-mabka fil quds yashkurunallaha ala nasrihim. Ternyata pesta yang mereka adakan itu bersamaan dengan berdirinya orang Yahudi di tembok ratap di tempat mereka menangis di Haikal Sulaiman yang ada di Quds, yang ada di Masjidil Aqsa, dalam rangka mereka mengadakan syukuran atas kemenangannya. Ternyata siapa yang mengalami kemenangan? Ternyata malah Yahudi. Umat Islam pejuang di Palestina dipacu agar siap berjuang untuk memenangkannya dengan diiming-iming akan pesta musik nyanyi. Kenyataannya tidak ada yang menang, yang ada adalah kekalahan. Yang ternyata malah pesta itu adalah malah orang Yahudi di dalam kuil Haikal Sulaiman di tembok ratapan, dalam rangka mereka mengadakan syukur atas kemenangannya. Dan ternyata sampai sekarang Yahudi juga tidak pergi-pergi, ternyata malah sedemikian rupa. Di Ramadan yang lalu sepertinya perjuangan Palestina itu menang, tapi hanya beberapa saat saja. Di tengah mereka pesta, mereka nyerang lagi. Ternyata bentuk syukurnya itu ternyata dengan pawai keliling, dengan mercon, dengan klakson, dengan keliling. Apakah seperti itu? Kemenangan penyambutnya dengan hal-hal yang tidak syar'i. Coba lihat bagaimana bentuk syukurnya Nabi SAW ketika menang di dalam penaklukan. Apa yang dicontohkan Nabi SAW ketika menang dalam penaklukan? Itu ada pada surah An-Nasr yang Allah firmankan, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila kemenangan Allah dan pertolongan telah tiba dan kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka bertasbihlah, bertahmidlah, tobat istighfarlah kepada Allah, karena Dia zat yang maha penerima tobat. Dari itu kita akan melihat dua hal, atau yang ketiga nanti sebagai hakikat tafsiran. Dua hal itu ada, pertama, ketika Umar mengumpulkan teman-teman musyawarahnya, mereka ditanya, tolong jelaskan tafsir idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, dan seterusnya ayat. Apa kata tokoh senior yang menjadi teman musyawarahnya Umar bin Khattab? Mereka mengatakan, bila kita diberi kemenangan, maka supaya kita memperbanyak tasbih, tahmid, tobat, dan istighfar. Itu sangat nyata. Ini pemahaman merata di kalangan para sahabat. Lek menang bukan pawai, lek menang bukan pesta petasan, lek menang perjuangan bukan berkendara dengan lampu lap-lap dan klakson dinyalakan.
atau berbagai macam atraksi yang lain. Bukan begitu. Tapi coba lihat kayak di Palestina ketika Ramadan yang lalu ada kesan kemenangan. Kan begitu kan kesannya. Ini memprihatinkan sekali. Dan juga berapa banyak pejuang di Palestina ternyata ketika dicek ternyata mereka juga tidak sholat. Tapi bagaimana mereka bisa menang? Dan ternyata terbukti sampai sekarang juga belum bisa lenyap yang namanya Yahudi. Katanya pejuang menang, mana kemerdekaannya? Juga tetap kokoh saja, belum bisa disirnakan. Itu gambarannya ke sana. Itu tadi tafsiran pertama. Yang kedua, praktek syukur ketika dapat kemenangan itu dengan sholat 8 rakaat. Itu ini perbuatan Nabi SAW. Selesai penaklukan kota Mekah, telah dibereskan, ternyata beliau di waktu duha sholat berapa? 8 rakaat. Yang di dalam rukuk sujudnya banyak membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah, pujian milikmu, maka ampunilah saya. Sholat itu yang diperbuat. Sholat. Nah begitu. Itu apa yang diperbuat oleh Nabi, para sahabat ketika diberikan kemenangan. Tapi kenyataannya pada perang melawan Yahudi tahun 1967 ternyata penyemangatannya adalah akan diadakan pesta musik nyanyi. Tokoh-tokoh yang terkenal, para biduan-biduan itu nanti mengadakan pesta, silahkan menangkan perjuangan, kita nanti pulang akan pesta. Ternyata syukurannya disambut dengan kemaksiatan. Bagaimana mereka bisa menang apabila kondisinya seperti itu? Itu amat sangat mengerikan sekali. Maka daripada itu, termasuk ilmu yang disampaikan diupayakan itu bersih dari semisal nasid, walaupun dikatakan nasid Islami. Makanya apabila kita melihat semisal televisi Rojak, misalnya Rojak TV, insya Allah itu merupakan standar. Kayak tidak ada yang namanya di sana namanya kayak syair-syair dan sebagainya, kayak tidak ada. Yang ada apa? Yang ada kajian murotal dengan kondisi standar. Inilah sebenarnya yang harus dipegang kepada televisi-televisi Islam, supaya yang seperti itu jangan sampai ada sesuatu yang nanti ketika dikesankan hampir sama antara musik nyanyi yang diizinkan dengan apa yang terjadi secara umum. Makanya ketika ditiadakan sama sekali itu nanti akan menjadi garis pemisah. Makanya apabila di antara kita mengadakan pernikahan, maka kalau ada pengeras suara, cukuplah fungsi pengeras suara sebagai apa? Ya, supaya mendengar hadirin bagaimana ijab kabulnya, tausiah yang disampaikan. Selesai, ya sudah. Gak usah ada iringan musik nyanyi walaupun itu yang ditoleran. Selebihnya diam, juga gak usah diputar murotal. Kenapa? Murotal acara pernikahan didengar atau nggak didengar? Siapa sing ngelem ngrungokne wong ribut-ribut dewi-dewi? Nggak bisa itu mendengarkan. Ya sudah, dibikin lengang saja. Bila ada pengeras suara cukup untuk apa? Acara ijab kabulnya semuanya mendengarkan. Acara khutbah nikahnya, tausiahnya, selesai. Sehingga peluang kesana nanti akan bersih. Ini supaya yang harus menjadi pegangan. Jangan sampai sesuatu yang ditoleran ketika orang tidak paham nanti akan menjadi cikal bakal semakin mekarnya masalah. Ingat, kesyirikan itu awalnya berangkat dari apa? Patung kenangan yang belum disembah. Makanya telah ada antisipasi sangat ketat. Mana-mana rumah di sana ada patungnya, ada anjingnya. Malaikat sudah tidak mau masuk rumah. Bahkan dikatakan, rumahmu jangan kamu jadikan seperti kuburan. Apa tanda rumah bukan kuburan? Untuk baca Quran dan sholat. Sementara seringnya rumah kaum muslimin apa isinya?
Ya sudah, televisi, apa itu yang ada? Ya begitulah. Kalau memang televisi dakwah ya tidak mengapa. Untuk pendidikan anak-anak kita, dengan murotalnya mereka mengikuti, dengan cara membacanya mereka mengikuti, dengan kisah-kisahnya mereka mengikuti. Tapi apa itu isinya adalah musik, sudah nyanyi, sinetron dan macam-macam, tidak tahulah nanti apa yang akan terjadi. Hatta al-aghani ad-diniyah la yakhlu minal munkarat fasma' hatakul. Sampai-sampai ada penyanyi yang mengatakan penyanyi agamis ternyata juga tidak bisa lepas dari kemungkaran. Coba lihat apa yang dikatakan. Wakila kullu nabiyyin indahu rutbatah wa ya Muhammadu hadza al-arsy fastalim. Ini ada yang mengatakan semisal nasid islami. Tapi ketika diperhatikan apa isinya? Segala sesuatu buat Nabi dia punya kedudukan. Hai Muhammad, inilah ars, maka terimalah, sentuhlah. Ini kan mengerikan kan? Mi'rajnya Nabi itu sudah sampai menyentuh ke ars belum? Sudah belum? Belum. Mi'rajnya Nabi sampai di mana? Di langit yang ketujuh. Di sana ada Sidratul Muntaha, pohon puncak tinggi, puncak besar. Yang surga masih ada di atas sana. Nabi kita mau naik, belum waktunya. Sementara bumi sampai langit ketujuh berapa jaraknya? Bumi ke langit 500 tahun. Tebal selembar langit 500 tahun. Jumlahnya 7. Jarak satu langit dengan yang lain juga 500 tahun. Berapa itu? Belum sampai 50.000 tahun. Sementara dari Sidratul Muntaha naik lagi masih sangat jauh. Sementara kisah Mi'raj Nabi SAW belum sampai ke Sidratul Muntaha, masih di langit yang ketujuh. Apalagi ke Arsy lebih belum. Nah begitu, lebih belum. Lalu bagaimana orang mengatakan ketika mereka mengungkapkan syair kemenangan sambil mengatakan, "Hei Muhammad, inilah ars, sentuhlah kak dia." Ya, menyentuh yang dari bagaimana? Bagaimana itu menyentuhnya? Lalu bagaimana mendapatkan bahasa seperti itu? Dari mana ia dapatkan? Ini kan juga termasuk ngarang semuanya. Dan di masyarakat cukup banyak nyanyi-nyanyi seperti itu yang terkesan indah, tapi kenyataannya isi itu adalah kesyirikan, termasuk sholawat. Sholawat salam untuk Nabi, yang Nabi dikatakan tibbul qalbi wa dawauha, obatnya hati dan dokternya hati. Betulkah Nabi kita itu dokternya hati dan obatnya hati, yang bisa menyembuhkan sakit? Kan kesyirikan kan? Sementara ada kembali kepada Allah. Penyembuh itu adalah, pemberi obat itu adalah Allah. Makanya ketika Abu Bakar itu sakit, ada yang menawari, kami panggilkan dokter ya. Sudah. Terus dokternya pesan apa? Pesannya dokter, ini fa'alun lima urid. Saya punya hak berbuat yang dikehendaki. Siapa orang yang Abu Bakar mengatakan dia sebagai dokter? Allah. Kenapa? Yang punya sifat fa'alun lima yurid, memiliki hak berbuat yang dikehendaki. Siapa itu? Allah. Ini menunjukkan Abu Bakar itu ketika sakit nggak mau diobati. Kenapa? Karena dia bisa menikmati sakit. Karena merasa dosanya sedang dicabuti. Kalau dengan sakit saya nikmat, untuk apa diobati? Wong belum diobati saya sudah sembuh dengan kenikmatanku. Maka bila orang sakit itu seperti Abu Bakar itu bisa, boleh tidak berobat. Ini kira-kira kita bisa nggak? Saya sakit kayak Abu Bakar. Seweneng lek loronya apa? Dosaku dicepoti ngono lho. Bisa? Ya kalau nggak bisa ya berobatlah. Kalau belum bisa berobatlah. Kenapa? Saking lemahnya diri kita. Nah, itu kan menjadi
sebab-sebab yang meringankan beban. Ternyata di situ ada bahasa kayak begitu. Ternyata yang menyembuhkan itu adalah Allah, memberikan obat itu adalah Allah. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Ketika saya sakit, Allah memberikan kesembuhan. Lalu bagaimana syair-syair atas nama nyanyi yang bersifat agamis yang ada di masyarakat, tapi kenyataannya Nabi kita katanya sebagai dokter hati dan obatnya. Ini kan sudah mengerikan. Kalau dari tokoh beragama saja sudah syirik, bagaimana nanti masyarakatnya. Hadzal kalam al-akhir kadhibun alallahi wa rasulihi yuhalif al-haqiqah. Ungkapan di atas bagian akhir itu adalah dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasul. Itu menyalahi hakikatnya. Di ana Rasul sallallahu lam yastalim ala arsya, karena Nabi belum pernah menyentuh aras. Walam yakullahu rabbuhu hadza al-kalam. Allah pun juga tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Itulah kondisi yang telah tergambarkan di dalam perbincangan Hudzaifah bin Al-Yaman dengan Nabi SAW, yang sekarang kita bisa merasakan akan pembuktian perbincangan tersebut. Apa perbincangannya? Antara Hudzaifah bin Al-Yaman dengan Nabi SAW. Hudzaifah cerita, Sahih Bukhari ceritakan, kalau orang-orang tanya kepada Nabi, tanya tentang kebaikan supaya bisa beramal soleh, saya akan menempuh, bikin terobosan pertanyaan. Bukan yang itu, kenapa? Sudah ada yang menanyakan. Tapi saya tanyakan yang lain, yaitu tentang kejelekan, supaya saya kenal, masyarakat kenal, ketika sudah nanti bisa menghindar. Jalan baik dikerjakan, semangat, tahu yang bahaya, akan bergegas untuk menghindar, sehingga melengkapi. Apa pertanyaannya? Wahai Nabi SAW, dulu kita berada pada masa kebaikan, pada masa kegelapan. Kemudian Allah mengutusmu menjadi terang benderang, puncak terang benderang. Apakah nanti akan datang masa gelap? Dijawab, iya. Apakah nanti juga akan datang masa cerah lagi? Dijawab, iya. Apakah akan datang masa gelap lagi? Dijawab, iya. Apakah akan datang masa cerah lagi? Dijawab, iya. Tapi di sana ada dahon, ada asap membuat suasana remang-remang. Sifhum lana, tolong dijelaskan bagaimana karakter di masa remang-remang itu. Sekarang kita coba urutkan. Di masa kegelapan, masa jahiliyah, sebelum Nabi kita diutus sampai Masjidil Haram, Ka'bahnya dikelilingi patung, berapa jumlahnya? 300 lebih. Masa terang, apa itu bentuknya? Diutusnya Nabi SAW. Selama 23 tahun setan sudah tidak disembah. Apakah datang masa gelap lagi? Iya, semakin menyusut. Meninggal Masya Allah, orang pada berbondong-bondong murtad, dimotori Nabi palsu sampai 30. Apakah nanti akan datang masa terang? Iya, termasuk masanya Umar bin Abdul Aziz, Mujaddid abad pertama. Apa datang masa gelap lagi? Iya, meninggalnya Umar bin Abdul Aziz semakin menurun lagi. Apakah datang masa cerah lagi? Iya, di masanya Imam Syafi'i sebagai Mujaddid abad yang kedua, tahun 200-an. Tapi pada perbincangan senada dengan itu dikatakan di situ ada dukhon atau dahon, yaitu asap. Apa itu? Adanya du'atun ila abwabi jahannam, para dai yang mengajak ke pintu jahanam. Lesan mereka, lesan kita, baju mereka, baju kita. Ketika bergaya islami gitu atributnya, ternyata yang dibawa itu adalah subhat. Akhirnya masyarakat menerima subhat yang ada, dikira agama tapi bukan. Akhirnya mereka dicampakkan ke neraka. Itu namanya du'atun ila abwabi jahannam. Ya tadilah contohnya.
sampai dikatakan musik Islami, nasyid Islami, sholawat nggak Islami lah sholawat. Tapi coba isinya apa? Mengatasnamakan sholawat, ternyata Nabi katanya sebagai dokternya hati, obatnya hati, penjamin hajat bisa dikabulkan, husnul khotimah bisa dijamin, semua harapan bisa terwujud, mendung pun juga akan mengucurkan hujan. Siapa yang mengikuti acara sholawatan itu nanti akan dibikin kaya-kaya. Tren nggak sekarang yang kayak begitu? Oh, terlalu tren. Apa jenenge sholawat? Yes, gak usah diunek nih, terlalu mencolok. Tapi kita kenal karakternya. Maka pelajari bahasa Arab. Yang di situ isinya adalah selawat salam untuk Nabi, yang dengan Nabi hujan turun, yang dengan Nabi susah hilang, yang dengan Nabi hajat-hajat bisa terpenuhi, yang dengan Nabi kepastian mati husnul khotimah dijamin. Ini sedang tren-trennya di masyarakat. Berapa banyak orang yang jadi korban. Dan lingkungan kayak begitu nggak lepas daripada musik dan nyanyi. Sampai ada di masjid ketika bikin acara keliling juga itu juga. Ini sudah masuk kepada ranah agama. Pada masing-masing itu adalah dari seruling-seruling setan yang amat sangat membahayakan. Inilah sebuah materi yang kita kaji malam hari ini. Bagaimana pengaruh musik, menyanyi di masa kini ternyata semakin menjadi-jadi dan banyak korban-korban. Makanya kita sampaikan dalam rangka untuk membentengi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, termasuk sekolah anak kita kemana, bagaimana masa depan kita menyiapkan. Maka dengan kita perhatikan yang seperti itu, kita nanti akan melangkah yang diharapkan akan lebih baik lagi. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada tanggapan? Silahkan. Bagaimana dengan HP atau handphone yang nada deringnya itu pakai musik? Ya, tidak boleh. HP nada deringnya, nada pengennya pakai alat musik, tidak boleh. Alhamdulillah HP saya tidak pernah ada bunyinya. Sehingga orang yang nelpon jangan harap diangkat kecuali pas tahu. Sampai SMS pun juga nggak ada suaranya. Apalagi nanti disai khotib pada panggilan kayak suarane goyang ibore sinten, kayak cedek karo mikrofon sak masjid khotbah goyang ibor nanti jadinya ya. Tidak boleh itu. Dimatikan. Kalau alam sama saja itu tidak boleh. Apalagi ya, nada dering diupayakan jangan sampai murotal. Sebab membaca Quran tuh wakofnya kudu pas. Ada panggilan di sini murotal langsung diterima. Murotale macane cek separo, cek muni la ilaha langsung dianu, terus gimana nanti jadinya? Kan bahaya lah ya. Apa kira-kira nompo HP kita ngenteni murotale, engko sakne sing nelpon kesel ngenteni ra diangkat-angkat. Apa neng sing nelpon kekasihnya gitu langsung diangkat, iya kono. Malah gak karuh-karuan. Ya nadanya ya nada yang betul-betul bersifat netral, sehingga orang yang mendengar pun juga nggak ada pengaruhnya. Umpamanya seperti itu. Upayakan tuh ke sana. Jangan musik, jangan nyanyi, jangan murotal. Bukannya kita mengharamkan murotal, bukan. Tetapi nanti resikonya ya tadi loh. Wakofnya nggak tepat. Wakofnya tidak tepat. Ketika itu berbunyi, ternyata kita tidak ada niatan untuk mendengarkan. Apa dikira dengan nada deringnya gitu murotal kita dapat pahala? Mesti niatnya opo? Kudune sebuah perbuatan dapat pahala itu adalah niatannya ikhlas, caranya benar. Dan nada dering itu diniati opo kira-kira? Diniati murotal kira-kira ya? Untuk mendengarkan Quran,
Kan nggak ada kan niat seperti itu. Itu hanya semisal kreasi saja. Semisal apa? Kreasi. Maka pakai nada yang sifatnya betul-betul apa? Netral, yang tidak ada kesan kesana kemari. Maka juga jangan murotal. Wallahu alam. Demikian. Subhanak, monggo. Ya, pertama diupayakan dia bukan sebagai pelakunya. Yang kedua, itu memang kita berada pada keadaan yang bukan kita niatkan. Yang ketiga, itu hanya sebatas pemupukan person bangsa cinta kepada bangsanya. Maka itu digubah oleh penggubahnya, itu niatannya sebatas untuk memupuk cinta tanah air gaya mereka. Ulama-ulama pun juga ditanya bagaimana tentang hukum hormat kedisiplinan militer. Gimana hukum hormatnya kedisiplinan militer? Gitu ya. Itu kan perkara keduniaan. Itu hanya sistem yang sedang dipakai untuk kedisiplinan dengan gaya keduniaan. Maka yang kayak begitu tidak masuk kepada wilayah agama, sehingga masalah hukumnya ya hukum keduniaan. Cuma kalau di sana ada potensi yang bisa melalaikan zikirnya, itu saja yang butuh untuk diantisipasi bagaimana zikirnya tidak terlalaikan dengan hal-hal seperti itu. Makanya sekira orang itu berada pada posisi bukan sebagai pelaku, itu sesuatu yang bersifat aman-aman saja, wallahu alam. Masih? Jadi itu belum termasuk wah laku kerja nek tempat sing bid'ah ya nggak sampai ke sana. Itu hanya sebatas sistem yang dipakai alamnya untuk menata kedisiplinan dengan gaya mereka, itu belum masuk kepada wilayah yang sedang dibahas. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.